like, komen, dan subscribe channel ini agar Aksi Mania lebih banyak mengetahui program atau informasi lain yang kami berikan. Mereka bergerak untuk membela rakyat. Mereka bergerak mendampingi masyarakat. Mereka bergerak tak dibayar. Mereka bergerak tanpa pamrih. Yang lemah dibelanya, yang kekurangan dibantunya, yang diutamakan kepedulian dan kinerja yang berguna bagi masyarakat. Seperti apa perjuangan dan apa saja yang telah dilakukan untuk masyarakat? Simak perbincangannya dengan Posko Pembela Rakyat dalam acara di telinga, dekat di hati. Halo Aksi Mania, balik lagi bersama saya Muhammad Azmi di Aksi Radio Channel. Dan seperti biasa kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio. Kali ini kita kedatangan tamu dari teman-teman Posko Perjuangan Rakyat. Betul ya? Ya, betul. Si Cirisna. Cirisna. Ada Ucil lahnya. Ucil aja. Cirisna Mbak. Betul ya? Ya, betul. Ketua Pospera Kabupaten Karawang. Kumaha Mang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan masih tetap setia dalam rule perjuangan rakyat. Tetap setia dalam garis rakyat. Garis rakyat. Benar. Postingannya saya lihat update terus nih soal membantu penanganan pasien COVID, terus juga di Jakarta ya. Kalau di Jakarta di pusat itu kan ada bagi-bagi nasi gratis tiap hari sampai sekarang masih berjalan ya? 3 bulan pertama sudah selesai. Sekarang per Agustus ini 3 bulan kemudian. Terus di Karawang sendiri selain penanganan pasien ada lagi kegiatan-kegiatan lain khusus untuk COVID kali ini? COVID ini kemarin itu yang kita lakukan ya setelah, karena deklarasi itu 1 Maret, tidak lama kemudian pandemi. Betul. Jadi saat ini kegiatan Pospera itu lebih banyak kegiatan sosial, pendampingan kesehatan untuk rakyat, ya bagiin bantu sedikit sembako, makanan siap makan, kita kampanye masker juga untuk tetap patuhi prokes, dan bagikan vitamin untuk warga. Jadi kemarin itu ada vitamin B sama vitamin C. Nah, ngomong-ngomong soal Pospera ini kan perjuangan kerakyatan banget lah, tapi yang identik banget sama mau nggak mau harus identik banget sama partai politik ya kayaknya. Enggak, karena Pospera ini organisasi kemasyarakatan, bukan sayap partai, meskipun ada kata perjuangan. Ya, jadi yang bikin identik kan akhirnya. Ya, karena memang Pospera ini sayapnya dari PENA 98, aktivis Perkumpulan Nasional Aktivis 98. Jadi sayapnya itu Pospera, bukan sayap partai, hanya kebetulan saja pendirinya ada di merah, gitu kan. Pelindungnya juga merah. Tapi kalau secara struktur itu hampir di semua partai ada. Karena di Pospera ini kebetulan Jabar mungkin sebagian besar merah, tapi kalau misalkan yang pegang Pospera di Subang tuh orang PKB loh, gitu kan. Terus yang kuat yang Pospera di Kepulauan Riau tuh Golkar, gitu. Di Kalimantan Timur itu PAN, jadi bukan saya partai. Tapi gimana sih cara teman-teman Pospera khususnya di Karawang lah untuk mengkikis image itu ya? Karena kan saya sendiri juga kan menilai itu banget lah pokoknya. Artinya ya perjuangan yang dilakukan ya perjuangan politik juga pada akhirnya gitu. Nah, cara untuk menggeser itu perlahan. Jadi begini, kegiatan sosial gak jauh dengan kegiatan politik ya, sosial politik itu pasti gitu kan. Karena Pospera ini memang ormas sosial dan politik. Jadi setiap kali ada kontestasi politik pasti terlibat di situ, dan kita melibatkan diri. Karena balik lagi ormas itu
kontrol sosial ya, membantu masyarakat. Cuma memang kalau misalkan dari kita, meskipun siapapun yang kita dukung, ketika sudah jadi dan ada kebijakannya yang menurut kami tidak pro terhadap rakyat, kita paling depan untuk mengingatkan ya dengan cara kami tentunya, dengan cara kami sendiri, termasuk ya kan kalau mungkin sering dapat broadcast dari kita untuk mengingatkan Pak Presiden terkait banyak hal sebenarnya. Itu salah satu yang kita lakukan. Nah, terus ada nggak sih kayak biasanya di Indonesia lah secara umum, setiap ormas yang berdiri, setiap organisasi yang berdiri pasti ada satu goal khusus nih, di belakang itu ada target khusus yang dikejar. Nah, kalau Pospera sendiri kita bicara real ya, di luar oke lah sejauh ini melakukan perjuangan untuk rakyat, tapi pada akhirnya ada goal yang dituju itu apa? Dari kita, dari kader Pospera, kita usahakan ada yang mewakili masuk ke dalam sistem. Karena perjuangan ini kalau kita terus ada di luar juga berat. Kita hanya mengingatkan, tapi yang memiliki kebijakan kan yang ada di dalam sistem. Gitu. Dan saat ini Pospera, apakah ada salah satu kader Pospera yang ada di sistem di Karawang ini? Belum ada, karena Pospera baru 1 tahun, 1,5 tahun ya sekarang di Karawang. Insya Allah ke depan ya kita akan, kader-kader kita akan dorong untuk maju di 2024. Terutama dapil 5 ya? Bukan hanya dapil 5, kita udah yang sudah siap tuh 4 dapil. Dan partainya ya tergantung siapa yang melamar nanti, gitu. Siapa yang melamar nanti. Nah, ngomong-ngomong soal kader Pospera nih, Risna sendiri sebagai seorang perempuan ya, saya nggak bicara soal perempuan itu lemah, perempuan itu beda sama laki-laki, enggak, saya maksudnya bukan itu, tapi artinya kan image di masyarakat gitu kan, perempuan itu kayaknya kalau di ormas, apalagi memimpin ormas, kayaknya masih agak gimana gitu pandangannya. Itu dirasain nggak sih sama Risna sendiri? Enggak, karena sebenarnya kelebihan perempuan itu kita bisa jadi seorang ibu, bisa jadi seorang kakak ya, kita lebih terasa jadinya gitu. Jadi kalau misalkan laki-laki itu langsung gitu, tapi ketika ngambil keputusan, kalau misalkan perempuan itu ada sisi lain gitu, mungkin lebih lembut meskipun tidak selembut perempuan lainnya. Mungkin lebih lembut, tapi ya tetap ya ada masalah hariwangnya. Tetap aja kalau kata anak-anak kecil-kecil mah galak gitu. Nah, terus sejauh ini dari masyarakat yang artinya dibantu sama teman-teman Pospera khususnya di Karawang, ada nggak sih yang membekas dan menganggap Pospera itu keluarganya sampai sekarang? Banyak alhamdulillah. Jadi perlahan dulu itu ya alhamdulillah sampai saat ini juga banyak yang ingin bergabung dengan kami. Kalau misalkan nanyain anggota, kita bilang anggota Pospera berapa banyak, kita nggak pernah berhitung ya, karena kegiatan kami ini terus dilakukan. Semua masyarakat itu adalah kita anggap saudara kita, satu bangsa, selama masih warga negara Indonesia dan manusia. Nah, kalau misalnya nih nanti di kontestasi politik berikutnya, anggaplah pileg tahun 2024 ya, 2024 ternyata Pospera, kader-kadernya Pospera ini di Karawang bisa menempati posisi-posisi strategis di DPRD lah, anggap. Apa yang nanti akan dilakukan? Karena biasanya kalau udah dapat kursi sih ya enjoy aja sama kursinya. Ya, sebagian besar begitu. Saya selalu bilang sama teman-teman, saya juga selalu bilang ketika ketemu dengan masyarakat, jangan pernah pilih wakil rakyat yang tidak pernah hadir pada setiap permasalahan rakyat. Jadi ada juga beberapa orang yang udah menghubungi saya, saya mau naik 2024,
bantu dong, ada nggak simpul Pospera? Simpul ada. Syaratnya simpel aja, kamu harus hadir di setiap permasalahan rakyat. Saya minta itu aja. Jadi saya juga katakan ke teman-teman yang mau maju, ini adalah ajang latihan kita. Jadi ketika sudah jadi itu, jangan lupa ketika ada permasalahan itu bukan hanya teori, tapi kita sudah praktekkan. Sekarang kita harus terjun dan harus turun langsung gitu. Tapi nanti mungkin ketika dengan kesibukan yang ketika sudah jadi, dengan kesibukannya kita sudah punya pengalaman yang memang sudah pasti, oh ada masalah ini begini loh, kita tinggal mengarahkan jadinya kan. Tapi bukan berarti tinggal duduk manis dan hanya nunjuk, bukan berarti hanya karena ada uang harus menang. Sekarang gitu. Yeah. Nah, sekarang juga kan orang-orang banyak berpikir bahwa ketika ada orang yang butuh bantuan terus kita bantu, wah politis nih kayaknya, ya kan? Terus juga, ya serba salah lah kayaknya sekarang itu kalau mau berbuat apa-apa. Nah, Pospera sempat merasakan itu nggak sih? Apalagi masih di Karawang, masih muda banget ya umurnya. Sempat, tapi gitu. Kalau kita begini, contoh ya, ketika pilkada kemarin, kita mendukung salah satu calon, ya kan, kalah. Tapi apakah hanya menolong pendukung? Tidak, karena ada juga beberapa pendukung dari relawan, pendukung calon lain itu butuh bantuan, kita bantu. Kita nggak pernah lihat siapa itu, dari bendera mana kita nggak pernah lihat, karena ini urusan sosial, kemanusiaan, urusan kita semua. Dan Pospera sendiri apakah bergerak hanya sendirian? Tidak, kita banyak bersinergi dengan relawan lain. Tapi pernah nggak sama kayak ormas-ormas lain atau bahkan partai politik, mohon maaf, ketika Pospera muncul dengan segudang kesibukannya, kalau saya lihat di sosial media ya, membantu ini, membantu itu, pernah nggak sih kayak apaan sih Pospera gitu? Saya nggak pernah peduliin sih. Tapi berarti ada dong. Jadi omongan di luar itu ya biarkan aja gitu kan, kita fokus dengan apa yang harus kita lakukan, fokus aja. Fokus bantu rakyat. Saat ini rakyat butuh pendampingan kesehatan, kita lakukan. Rakyat butuh pendampingan untuk terkait masalah-masalah hukum, kita juga ada LBH-nya. Nah, kalau melihat situasi hari ini di Karawang khususnya, setelah teman-teman Pospera bergerak kurang lebih hampir 2 tahun berarti ya? 1,5 tahun bergerak, kondisi terparah yang belum tertangani di Kabupaten Karawang ini apa sih? Apa kesehatannya atau problem hukum dan sebagainya? Untuk kesehatan jujur ya, menurut saya jaminan kesehatan untuk Kabupaten Karawang ini bagus ya. Jadi tinggal tergantung secara administrasi terpenuhi, Pemda ini masih istilahnya masih menjamin kesehatan untuk warganya yang memang kurang mampu, tidak mampu, dan tidak memiliki jaminan kesehatan apapun seperti BPJS itu masih bagus. Kalau yang lain-lainnya terkait ada sensitif sih ya. Gak apa-apa tuh. Sambil ngopi atau biar relax ya. Kopi dulu ya, guys. Kopi hidung tanpa gula. Gitu. Semua alhamdulillah sih bisa tertangani. Meskipun harus ada motor ya. Di awal kita pernah ada kasus begini. Awal pertama kali kita nanganin kasusnya, saya sedikit cerita. Jadi ada warga Jomin Barat sudah tinggal 15 tahun. Kita juga nggak tahu namanya. Dia sering menyebut namanya siapa, Mak? Tarina, Fatimah, Aminah, gitu kan. Yang sering dia sebut tuh nama Tarina. Akhirnya kita kasih nama Tarina. Sudah tinggal 15 tahun. Pada saat itu ada salah satu relawan hubungi kami. Mereka biasanya kasih makanan. Si ibu ini sakit dan jatuh dari tempat tidurnya. Hubungi kita langsung ke sana. Kondisinya sudah buang hajat juga di situ.
Akhirnya karena nggak punya identitas, saya minta RT setempat untuk buatkan identitas. Tapi dia bilang ini bukan warga saya. Oke. Tinggal di mana? Tinggal di sini. Sudah berapa lama? 15 tahun. Berarti ini warga sini. Saya bilang gitu. Saya nggak bisa buatkan domisili. Buatkan. Tapi ini warga sini. Ini warga negara Indonesia, manusia lain, monyet. Saya pun terkadang kasar. Memang pada saat itu saya emosi ya. Jadi karena kalau kita bawa ke puskesmas minimal kan ada domisili. Ya, akhirnya saya ribut, saya sama perangkat desa buatkan. Itu yang kadang menurut saya ada beberapa ya yang nggak sadar, harusnya kan setelah 6 bulan tinggal di sini udah harus punya domisili. Si ibu ini 15 tahun tinggal di Karawang. Tidak, saya minta buatkan domisili juga, diurus juga. Harusnya memang rumahnya itu punten aja ya, kandang kambing juga masih bagus mungkin. Itu berantakan, tinggal di kebun orang. Kita bawa, kita sinergi dengan relawan lain. Pada akhirnya saya komunikasi dengan Dinsos dan saat ini beliau itu dititipkan di panti milik kementerian di Bekasi. Gitu. Itu salah satunya gitu. Jadi banyak sih hal-hal yang apa ya, ketika kita terjun langsung kita bisa lebih bersyukur dengan kondisi saat ini yang memang serba susah ya, mau usaha susah, mau kerja banyak juga yang di PHK. Tapi kita terjun langsung, kita melihat kondisi real, itu kita masih lebih lebih beruntung dari mereka gitu. Jadi kalau yang saat ini lagi viral ini manusia silver ya, anak-anak, remaja yang badannya dicet tanpa pakai masker di jalanan, dan uangnya dipakai buat ngelem. Itu kurang lebih minggu lalu kita juga dapat informasi dari kawan Pospera Indramayu. Konteks saya aja ada orang Indramayu tersesat di Karawang. Oke, lokasi di mana? Kita cari, ketemu, ikutin nih sama temennya orang Karawang. Kata anak-anak simpul Karawang nih, cuy ini budak teh sok ngelem gitu kan. Iya ayah orang Karawang nak, habis pulang kan kayak mana yang orang Karawang yang anak tersebut tahan, besok kita bawa ke Dinsos. Dan kita alhamdulillah ketemu alamatnya di Indramayu, langsung kita antar pulang gitu. Dan saat ini juga kita ada beberapa komunitas dari ojek online yang tergabung juga dengan Pospera dan kita bentuk tim reaksi cepat. Jadi ketika ada permasalahan apapun gitu kan, terutama di jalanan, saya geser ke grup TRC, itu cepat sih alhamdulillah penanganan. Karena memang balik lagi untuk urusan sosial ini kita nggak bisa sendiri, harus sinergi. Karena memang kalau bicara masalah sosial dimanapun ya, nggak cuma di Karawang, kayaknya emang kompleks banget yang nggak akan selesai oleh satu dua ormas kayaknya ya. Enggak akan ya, kecuali memang semua melakukan hal yang sama ya. Saya rasa minimal mengurangi. Jadi saya lihat memang sekarang beberapa ormas juga udah ada ambulan, alhamdulillah gitu kan. Ambulan itu nggak terlalu capek. Satu ambulan melayani Karawang. Sempat pada saat itu pagi antar pasien dari Cikampek, siangnya langsung ke Dengklok, agak siang lagi ke Rawamerta, agak siang lagi ke Cilamaya. Itu dalam satu hari 5 rute keliling Karawang. Sampai orang pikir Pospera ambulannya lomba ya, banyak gitu. Sebenarnya cuma satu, cuma nggak pernah berhenti. Gitu aja sih. Nah, ormas kan banyak, termasuk juga ormas sosial, terus juga ya yang bisa dibilang sama lah kayak gerakan-gerakan yang dilakukan sama Pospera. Terus kenapa Risna sama teman-teman Pospera menentukan pilihan untuk membentuk dan membesarkan Pospera di Karawang? Membentuk dan membesarkan Pospera di Karawang. Jadi itu ada sejarahnya sih ya. Jadi saya ini
fansnya Bang Adian gitu. Saya awalnya dulu relawan Jokowi. Saya bentuk relawan lokal di masa kampanye 2019 itu, relawan Juni namanya. Hanya pada saat itu mentor saya langsung Bang Adian dan Bang Mustar, Ketua Umum Pospera. Meskipun bendera saya relawan Juni. Kemudian selesai masa kampanye itu sudah ada yang pegang Pospera pada saat itu. Saya selesai aja, tapi komunikasi saya dengan beliau-beliau tidak putus. Jadi setiap kali ada acara di Jakarta itu pasti diundang. Sampai satu hari kebetulan Ketua Umum bilang, "Wis ke Jakarta, Bang Adian ulang tahun, kita buat surprise. Jangan bilang orang-orang, jangan update status, lu aja kesini," katanya. Oke, saya datang. Pas mau pulang, bilangin, "Wis, kamu pegang Pospera di Karawang?" "Saya, Bang." "Iya, kamu." Saya pikir nggak usah mikir, kamu yang pegang di Karawang. Ya, saya pulang berpikir seminggu, saya coba hubungi kawan-kawan yang dulu sebelumnya ada di Pospera. Akhirnya udah kita bangun Pospera gitu kan. Dan saya bukan ketua pada saat itu karena memang kembalikan ke teman-teman, ketuanya siapa jangan aja, ya bebas, saya bilang Posperanya ada gitu kan. Ya, saya pengen Posperanya ada. Terus saya masih bisa berkomunikasi dengan idola saya gitu. Akhirnya ya dibentuklah Pospera, deklarasi 1 Maret 2020 pas hari serangan umum ya, 1 Maret itu. Dan akhirnya ya seleksi alam yang menentukan pada akhirnya saya yang harus jadi ketua. Ya alhamdulillah sih sampai saat ini kawan-kawan ini menurut saya hebat, keren, dan tanpa pamrih. Karena ketika ada orang yang mau bergabung dengan kami, saya bilang di Pospera nggak ada uang loh, adanya keringat, tapi insya Allah berkah. Gitu. Jadi kalau memang orang yang bergabung dengan Pospera mencari sesuatu dalam tanda kutip, paling lama 1 bulan mereka akan keluar. Karena kita mah capek, yang minimal begitu masuk kursi baru gering, kuat gitu. Nah, satu pertanyaan terakhir, bicara soal sosial dan politik. Tadi sempat disinggung, ya harus mempersiapkan kader-kader terbaik untuk duduk di sistem ya, untuk ada di sistem. Dengan kondisi Pospera yang masih baru, walaupun ya teman-teman Pospera pasti punya basisnya masing-masing, tapi juga nggak bisa dipungkiri bahwa ada orang-orang lain di luar Pospera yang mereka lebih siap mungkin, entah dari segi finansial pasti, dan yang lainnya. Tetap optimis nggak sih bisa meraih target itu? Optimis, minimal kita ada 1 orang, ya kan? Targetnya sih 1 dapil, 1 gitu kan. Tapi minimal ada 1 orang yang ada di dalam, gitu. Kalau misalkan saat ini sudah insya Allah ada 4 gitu kan, yang mudah-mudahan semoga disemogakan oleh Tuhan semuanya masuk ya, alhamdulillah. Enggak pun ya sudah, yang penting kan kita sudah berusaha. Dan apakah ketika nanti enggak menang udah berhenti, enggak gitu. Karena sebenarnya dorongan ini juga timbul dari bawah, dari bawah dan dari atas bawah mendukung, meminta, ya bismillah aja. Modalnya apa? Modal kita keringat. Kalau duit, nggak ada yang punya duit di Pospera. Yang penting optimisme dan semangat untuk berjuang bersama rakyat ya. Berjuang dan memperjuangkan rakyat, itu yang penting sih. Jadi kita tuh lahir dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Jadi bismillah aja lah, kumaha behna gitu kan. Partainya dari yang ini dong, belum tentu, tergantung, malah jadi keren kalau misalkan di setiap partai ada. Gitu. Jadi intinya Pospera ya Pospera, nggak
nggak bisa diutak-atik sama partai politik manapun, Ya. nggak bisa dibawa oleh kepentingan apapun Ya. kecuali untuk rakyat. Kurang Betul. lebih gitu. Ya. Jadi hatur nuhun pisan. Sami-sami. Mudah-mudahan kita bisa diskusi lagi ya lain waktu. Kita update lagi perkembangan soal Pospera udah sejauh mana nanti. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak udah mampir ke studio dan Aksi Mania. Itu dia obrolan saya dengan teman-teman dari Pospera. Mudah-mudahan ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Saya Muhammad Azmi undur diri. Jangan lupa untuk like, komen video ini serta subscribe channel kami. Sampai jumpa. Radio siaran sosial dan niaga, akrab di telinga, dekat di hati.